please state your name for the record? Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan, pebisnis wine asal Indonesia, akhirnya dideportasi dari Amerika Serikat. Menurut pernyataan resmi Bea Cukai dan Imigrasi AS yang dilansir Bloomberg dan dikutip bisnis.com, pria berusia 44 tahun itu dideportasi ke Indonesia pada pekan lalu. Lantas apa alasan Rudy Kurniawan dideportasi dari AS? Bagaimana kisahnya? Simak cerita lengkapnya di Akta Diurna. Rudy Kurniawan merupakan warga negara Indonesia yang datang ke AS dengan visa pelajar pada tahun 90-an. Keluarganya diketahui menjalankan bisnis sebagai distributor bir di Indonesia. Dikutip dari Tirto ID, Rudy merupakan putra Leniwati Tan, anak keempat dari Hari Tansil, sosok kriminal dalam kasus Bank Banteng pada era kepemimpinan Soekarno. Sebagai informasi, Hari Tansil ini merupakan ayah dari Edi Tansil dan Hendra Raharja, dua sosok yang juga menjadi buronan pemerintah akibat kasus perbankan yang merugikan negara triliunan rupiah. Hendra Raharja terkait kasus BLBI, Bank Harapan Sentosa, sedangkan Edi Tansil merupakan anak bungsu dan pemilik Golden Key Group yang tersangkut kasus kredit Bapindo. Dengan kata lain, Rudy Kurniawan merupakan cucu dari Hari Tansil dan keponakan dari Hendra Raharja serta Edi Tansil. Saat kasus Hendra dan Edi Tansil menggegerkan publik Indonesia, keluarga Leni merantau ke Amerika Serikat pada 1998. Rudy sebenarnya tidak mendapatkan suaka politik dan diperintahkan untuk meninggalkan AS secara sukarela pada 2003. Namun, Rudy tetap tinggal di AS secara ilegal. Pada 2004, Rudy memulai menjalankan bisnisnya yang akhirnya melesatkan namanya, yakni bisnis jual beli anggur atau wine. Bukan wine sembarangan, Rudy menjajakan anggur bermerek antik serta langka dengan harga jual puluhan ribu dolar AS. Dia bisa meraup jutaan dolar pada acara lelang anggur. Pada satu lelang pada 2006, Kurniawan sukses menjual anggur senilai 24,7 juta US dollar. Itu menjadi rekor. Namun kejanggalan pada praktik bisnisnya mulai terendus. Ternyata produk yang dijual Rudy merupakan wine palsu. Dia melakukan penipuan. Praktik kotornya itu mulai tercium pada 2007, yakni ketika rumah lelang Christie di Los Angeles membatalkan lelang lantaran salah satu produk itu terbukti palsu. Perusahaan pembuat wine itu menyatakan bahwa botol-botol wine yang disediakan Rudy palsu. Jaksa penuntut pada pengadilan New York menyatakan bahwa Rudy telah menghasilkan jutaan dolar dalam periode 2004 hingga 2012 dengan memasukkan anggur Napa dan Burgundy yang lebih murah ke dalam botol palsu di rumahnya di Arcadia, pinggiran Los Angeles. Beberapa miliarder turut bersaksi pada persidangan itu. Salah satunya William Koch, pengusaha dan investor, yang mengatakan dia ditipu 2,1 juta US untuk 219 botol anggur palsu. Seorang ahli wine bersaksi bahwa 19.000 label botol wine palsu yang mewakili 27 merek wine terbaik dunia dikumpulkan dari properti Rudy. FBI juga menemukan ratusan botol gabus dan perangko saat menggerebek rumah Rudy pada 2012. Secara keseluruhan, Rudy diprediksi telah menjual 12.000 botol wine palsu. Banyak di antaranya mungkin masih menjadi koleksi hingga saat ini. Jaksa penuntut mengatakan uang hasil penipuan itu dipakai untuk mendanai gaya hidup mewah Rudy di pinggiran kota Los Angeles. Dia diketahui memiliki Lamborghini dan mobil mewah lainnya, pakaian dari desainer ternama, serta makanan dan minuman enak. Pemerintah setempat telah menyita aset Rudy. Rudy dihukum dan diperintahkan untuk membayar 28,4 juta US dollar sebagai restitusi kepada 7 korban. Ia kehilangan properti senilai 20 juta US dollar. Dia pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada 2013. Pada November 2020, Rudy Kurniawan bebas dari penjara dan dipindahkan ke tahanan imigrasi sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia. Praktik penipuan produk anggur Rudy
sontak menjadi sorotan warga dunia. Kisah Rudy bahkan diangkat dalam sebuah tayangan dokumenter dan pernah tayang di Netflix berjudul Sour Grapes, dan baru-baru ini diangkat lagi oleh ABC dengan judul The Con. Please state your name for the record. Rudy Kurniawan.